Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih bagi yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam webinar kami hari ini. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Natalia, Digital Marketing dari PT Telmax Indonesia, sekaligus moderator untuk webinar hari ini. Webinar kami hari ini yang berjudul XR Training Unlocking Indonesia 4.0 Ready Workforce ini akan dibawakan oleh speaker kami yaitu Pak Evan. Nah, selanjutnya izinkan saya untuk menjelaskan beberapa rules dari webinar hari ini. Baik, rules yang pertama adalah para hadirin diwajibkan untuk menggunakan nama yang sesuai atau sama dengan yang diisi pada form registrasi. Kemudian, sesi Q&A pada webinar hari ini akan berlangsung selama 15 menit. Jadi, bagi para hadirin yang memiliki pertanyaan, dapat langsung menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang tersedia. Kemudian, setelah sesi tersebut selesai, nantinya speaker akan menjawab pertanyaan dari para hadirin secara langsung. Kemudian yang terakhir adalah para hadirin wajib untuk mengisi survei webinar yang akan muncul atau pop-up secara otomatis sesaat setelah meninggalkan platform Zoom ini. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu siapa itu PT Telmax Indonesia. PT Telmax Indonesia merupakan bagian dari Soma Gede Group yang dimana di dalamnya adalah parent company kami yaitu PT Informasi Netmarkindo dan yang di bawahnya adalah kami yaitu PT Telmax Indonesia dan beberapa sister company kami yaitu PT Neo Essential Technology, PT Prima Cyber Solusi, dan PT Infinity System Indonesia. PT Telmax Indonesia sudah berdiri sejak tahun 1998 dan bergerak sebagai perusahaan IT solution provider selama 23 tahun. Berikut adalah milestone atau perjalanan PT Telmax Indonesia dimulai dari tahun 1998, yang dimana dari tahun 1998 hingga 2017, kami hanya memprovide IT infrastructure saja, tetapi merambah ke ranah cybersecurity dan juga iCraver pada tahun 2018. Berikut adalah core value dari PT Telmax Indonesia yang terdiri dari nimble, excellence, trustworthy, motive, authentic, respect, knowledge, dan juga serve. Kemudian adalah detail lokasi PT Telmax Indonesia, yaitu headquarter kami yang berada di Jakarta, yaitu di Suter, kemudian branch office kami yang berada di Cikarang, Sidoarjo, dan juga Pasuruan, dan support office kami yang berada di Bali. PT Netmax juga sudah tersebar di beberapa negara bagian di Asia, yaitu ada di Jepang, Filipina, Thailand, Singapura, Shanghai, dan juga Vietnam. Nah, berikutnya adalah service yang ditawarkan oleh PT Netmax Indonesia yang terdiri dari consultation, procurement, kemudian dilanjutkan ke implementation, dan juga maintenance. Berikut adalah solusi yang ditawarkan oleh PT Netmax Indonesia yang terdiri dari IT infrastructure, yang di dalamnya terdiri dari network infrastructure, server and storage, collaboration, virtualization and backup, security, dan juga data integration. Kemudian yang kedua adalah iCraver, yang merupakan solution package dari PT Telmax Indonesia yang terdiri dari IIoT, Cloud, RPA, Artificial Intelligence, Virtual Assistant atau Chatbot, e-learning atau Learning Management System, dan juga Reality. Kemudian yang ketiga adalah Cyber Security, yang terdiri dari Security Monitoring, ICS atau SCADA Security, Web Security, Mobile App Security, Endpoint Security, Cyber Intelligence, Pentest, dan juga Training. Dan yang terakhir adalah Maintenance Support, yang terdiri dari Preventive and Corrective Maintenance, Maintenance Report and Review, dan juga Managed Service. Kemudian berikut adalah certification yang telah dimiliki oleh tim kami, yang dimana ini membuktikan bahwa tim dari PT Telmax Indonesia adalah tim yang berkompeten dan memiliki keahlian di dalam bidang IT solution. PT Telmax Indonesia sendiri juga sudah mendapatkan ISO 9001 untuk manajemen mutu dan ISO 27001 untuk keamanan informasi. Baik, berikutnya adalah detail contact information kami, yaitu Anda dapat menghubungi kami secara langsung melalui WhatsApp pada nomor yang tertera, atau melalui email kami yaitu di marketing@telmax.co.id. Atau untuk lebih mudahnya, Anda bisa langsung scan QR Code yang tertera di layar Anda sekarang ini untuk mendapatkan kontak informasi kami lebih lanjut. Baik, sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, kita ada video sambutan nih dari Robi. Beliau merupakan AR developer dari PT Telmax Indonesia. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Robi. Saya adalah AR developer dari PT Netmark Indonesia. Nah, sekarang ini seluruh dunia sudah memasuki era revolusi industri 4.0.
yang artinya teknologi yang digunakan pun juga sudah jauh lebih maju dong. Tetapi, untuk siap menghadapi revolusi industri 4.0 itu sendiri, masih ada banyak tantangan-tantangan yang perlu dihadapi oleh sebuah perusahaan. Salah satunya, training yang dilakukan untuk menghasilkan SDM yang berkompeten. Tetapi, training yang dilakukan ini biasanya memakan biaya operasional yang tidak sedikit dong. Lalu, bagaimana peran sebuah teknologi untuk membantu sebuah perusahaan agar siap dalam menghadapi industri 4.0 ini? Bagaimana cara agar training karyawan dapat berubah menjadi lebih efektif dengan biaya operasional yang lebih minim? Dan penasaran dengan solusinya? Simak terus ya webinar kita hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah menyimak penjelasan mengenai company profile kami dan juga video sambutan dari Robi. Selanjutnya, mari kita sambut pembicara kita hari ini yaitu Pak Evan. Untuk Pak Evan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Evan. Di pagi hari ini kita akan membahas tentang XR Training, Unlocking Indonesia 4.0 Ready Workforce. Jadi artinya bagaimana industri 4.0 ini tetap membutuhkan human touch ya, membutuhkan human touch, dan memang akan ada sedikit shift dari paradigmanya, tentunya ke arah yang lebih baik, lebih aman, lebih cepat. Dan ini tentunya akan lebih efisien ya untuk kita masuk ke dalam industri 4.0. Lalu mungkin izinkan saya untuk sedikit menjelaskan ya bagi yang belum tahu juga XR itu apa sih? XR itu kepanjangan dari Extended Reality dan biasanya dibagi jadi 3 nih. Namun kalau dibagi secara besarannya itu jadi 2 ya, virtual reality dan augmented reality. Di mana virtual reality ini kita menutup dunia nyata nih, lalu menghadirkan virtual experience yang menyeluruh dan seakan kita berada di dalamnya. Sementara kalau augmented reality atau mixed reality itu kita terhubung dengan dunia nyata ya. Jadi sangat terlihat nih perbedaannya dari hardware-nya sendiri. Kalau VR itu tidak ada lensa biasanya. Kalau AR dan MR itu ada lensanya karena memang digunakan untuk berinteraksi dengan dunia nyata. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Nah, perbedaan antara augmented reality dan mixed reality sendiri itu lebih di sensornya sih. Di mixed reality sendiri dia sudah mengerti ya. Di dunia nyata ini sensornya sudah menangkap kalau ternyata ini ada objek di dunia nyata seperti meja, kursi. Dimana kalau misalnya nanti ada digital objek yang berada di belakangnya, seperti di belakang sofa, itu dia akan sudah mengetahui gitu ya. Jadinya seakan dia menghilang di belakang sofa. Nah, augmented reality itu tidak seperti itu ya. Dia lebih sifatnya, nature-nya itu lebih overlay saja. Gitu. Jadinya dia lebih menampilkan informasi-informasi. Baik atau kelebihan atau kekurangan sih tentunya tidak bisa kita bandingkan ya karena memang berbeda dengan tujuan masing-masing gitu. Nah, sebenarnya XR ini masuknya kemana sih gitu ya kalau di industri 4.0 ya. Jadi mungkin secara singkat ya current state kita ya seperti yang tadi dibilang juga kita ada di industri 4.0 ya. Artinya kita sudah bisa dibilang cyber physical system. Artinya apa sih? Artinya secara networking dan secara mechanical ya itu sangat berinteraksi satu sama lain gitu. Bahkan mungkin kita tidak perlu ada di satu tempat yang sama untuk mengendalikan robot yang digunakan di tempat lain gitu ya. Itu kurang lebih. Jadi perjalanannya tentu dari mesin uap gitu ya, dari air dipanaskan lalu terjadi perputaran engine gitu ya. Jadi menggunakan tenaga uap itu di satu, yang di kedua tentunya menggunakan listrik, yang di ketiga itu lebih computational. Nah, yang keempat ini lebih bisa dibilang perbedaan yang ketiga dan 3.0 dan 4.0 ini lebih ke yang 3.0 mayoritas kebanyakan itu masih menggunakan human input ya. Sementara 4.0 ini sudah merambah ke automation, udah merambah ke data gitu ya, data driven. Nah, kalau kita lihat di industri 4.0 sendiri banyak yang berkata ada 9 pilar nih gitu.
9-nya itu tentunya yang didukung dengan cloud computing ya. Nah, ini yang membuat possible ya, kita bisa menggerakkan satu alat dari tempat lain. Tapi kalau dari topik kita saat ini, mungkin kita bisa berfokus di augmented reality dan simulation ya. Karena kenapa? Karena dua hal inilah yang bisa kita lihat memiliki human interaction gitu ya. Sementara yang lain tuh mungkin sangat berfokus pada data, berfokus pada software-nya gitu ya. Nah, augmented reality dan simulation mungkin bisa dibilang augmented reality itu AR-nya, simulation ini VR-nya gitu ya. Jadi kalau kita bisa rangkum the future of work arrive yang mendatang ini tentunya we will empower people to work productively with technology to create lasting values. Jadi artinya teknologi ini harus membantu manusia ya untuk membuat produktivitas lebih tinggi dan tentunya membuat value yang lasting, yang berkelanjutan. Nah, tentunya Industri 4.0 requires skill 4.0 ya. Artinya maksudnya kita harus tentunya beradaptasi dengan adanya kemajuan teknologi ini gitu ya. Jadi one way or another mungkin ketimbang melakukan proses yang sekali dan selesai, kita harus melakukannya secara continuous. Dan di skill 4.0 ini maksudnya lebih requires multifungsi karena menuntut ini ya. Kalau kita lihat global talents ini, kalau menurut Deloitte sendiri juga sudah seringkali dikatakan shortage nih, kekurangan terus. Artinya butuh suatu interupsi dari segi learning-nya sendiri gitu ya. Jadi kalau secara singkatnya nantinya kedepannya akan membutuhkan sesuatu yang namanya super team nih di dalam satu organisasi. Artinya dia bisa handle lebih banyak task dengan menggunakan orang yang lebih sedikit gitu ya. Dan ini ada 4 unsur sih yang harus diperhatikan, yaitu pertama mendesain dan mengorganize talent network-nya sendiri nih secara internalnya. Lalu juga memplanning workforce development-nya. Memplanning bagaimana nantinya yaitu satu orang ini bisa melakukan task yang lebih banyak gitu ya. Lebih banyak artinya karena memang menggunakan teknologi tersebut gitu ya. Lalu yang ketiga adalah building learning program. Dan yang terakhir adalah develop leaders tentunya. Jadi sebenarnya 4 ini lebih membuat yang kita sebut namanya skill 4.0, di mana mungkin saya coba jelaskan lagi lebih lanjut. Kita masuk ke VR learning ya, atau AR learning pun juga bisa. Namun kalau ini kita coba fokus ke VR training, ke simulasi ya. Jadi kalau secara sains sendiri menggunakan simulasi seperti pilot gitu ya, menggunakan simulasi itu efeknya sangat baik untuk melakukan learning seakan dia ada di dunia nyata. Dan ini kita bisa seringkali sebut muscle memory gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin muscle memory ini tidak ada di muscle, tapi adanya di brain. Jadinya ini lebih kalau misalnya kita analogikan seperti seorang bermain basket, awalnya dia agak kesulitan ya, selalu melihat bola, terus menyadari, oh tangan saya harus seperti ini. Tapi lama-kelamaan kalau dilakukan terus-menerus, dia sudah tidak berpikir lagi gitu ya, seakan otomatis. Nah, hal tersebut juga terjadi nih di learning menggunakan simulasi gitu ya. Artinya di dalam otak itu nantinya akan ada pathway, akan ada jalan menuju ini dari yang tadi misalnya tidak bisa menembak menjadi bisa menembak gitu ya. Nah, jalan itu semakin dilatih akan semakin tebal gitu ya. Semakin tebal artinya bisa mengachieve satu istilah yang namanya hyperplasticity, di mana orang tidak perlu berpikir lagi lalu sudah melakukan tindakan gitu ya. Dan ini yang ingin kita capai melalui VR training ya, atau kita sebutnya mungkin akan kedepannya ini immersive learning. Immersive artinya kita akan seakan-akan berada di dalam pelatihan tersebut gitu ya, tidak secara teoretikal saja namun sudah learning by doing. Nah, immersive training sendiri
itu ada 4 ya kalau kita lihat. Pertama yang tadi simulasi, jadi kita learning by doing menggunakan contextual environment. Lalu yang kedua visualization, jadi kita tentunya sebagai manusia akan lebih better understanding ketika diperlihatkan hal konkret tersebut gitu ya. Yang ketiga tracking performance, setelah berlatih itu tentunya akan lebih baik ketika ada hal yang bisa di-record gitu ya. Karena kita tidak akan bisa mengimprove apa yang tidak kita record gitu ya, biasanya seperti itu. Lalu yang keempat adalah kolaborasi nih, di mana tidak seorang diri lagi nih, jadi bisa multi player. Trainingnya bisa dilakukan tidak harus di satu tempat, bisa di 2 lokasi yang berbeda, namun secara virtualnya kita bisa melihat satu sama lain. Dan tentunya keempat ini kita biasanya melakukan tailored ya atau customisasi gitu ya. Jadi tentunya kalau dari industri Bapak dan Ibu itu di misalnya mining atau di industrinya hal lainnya itu tentunya akan berbeda. Jadinya kita memang melakukan custom. Nah ini contoh yang sempat kita terapkan di industri perbandarudaraan. Jadi kalau kita bisa lihat sendiri tujuannya adalah untuk mensimulasikan simulasi yang jarang terjadi ya. Karena akan sangat sulit untuk firefighters di perbandarudaraan langsung masuk ke runway gitu, karena pasti setiap harinya ya itu digunakan memang untuk operasional penerbangan gitu ya. Dan di sini pun terlihat sekali ya kayak kita seakan berada di dalam truknya. Semua kokpit ini kita buat dari awal dan semua button-button itu berfungsi ya. Jadi benar-benar bisa dipencet. Lalu untuk mengaktifkan yang atas ini turretnya itu yang untuk menyemprot air, itu pun juga harus mencet-mencetnya harus tepat gitu ya untuk bisa ngeluarin airnya gitu. Nah ini juga ada runway familiarization. Jadi ini untuk lebih, karena memang dituntut untuk selalu tepat waktu ya ketika terjadi sesuatu yang memang kita tidak harapkan, tapi kita harus selalu sedia untuk menanggulanginya gitu ya. Nah ini di kanan bawah bisa dilihat contoh hardware-nya seperti itu ya. Namun di VR-nya itu sangat komprehensif gitu ya. Dan di sini kita sudah melakukan testing, simulation accuracy-nya di atas 90%, training bandwidth-nya itu 6 kalinya. Terus tentunya jika dilakukan secara berkala gitu ya, secara mungkin 5 tahun itu bisa 99% menghemat biaya gitu. Karena setiap melakukannya butuh cost ya, seperti kita harus bahan bakarnya, lalu airnya juga nggak main-main gitu ya sekali melakukan training, dan mungkin lebih dari 1 truk yang dikeluarkan setiap harinya gitu hanya untuk trainingnya gitu ya. Lalu yang kedua kita coba mengambil dari sisi operator di pertambangan ya. Jadi kita langsung membahas 2 hal nih, visualisasi dan tracking performance. Jadi di sini kita bisa dibilang mentranslate manual book mereka ke dalam VR trainingnya ini. Jadi operator ini awalnya memang dituntut untuk mengerti luar dalam unitnya gitu ya. Di sini unitnya hauler, terus ini juga ada unit dozer. Ini semua secara visualisasi sudah sangat terlihat dan mereka tidak perlu ke lapangan lagi, bahkan unitnya bisa dipakai untuk produktivitas gitu ya. Nah, di sini ada tutorial dan assessment mode juga nih. Dimana kalau tutorial masih ada guided-nya gitu ya. Sementara kalau assessment sudah benar-benar harus decision by your own. Dikasih pilihan ganda, disuruh mengobservasi apakah sudah layak pakai atau tidak gitu ya. Dan senario-senario yang tidak layak ini kan memang akan jarang ditemui ya di dunia nyata gitu, karena mostly mungkin akan selalu baik terus gitu ya. Nah di sini kepekaan juga dilatih gitu ya. Lalu juga di training recordnya sendiri seperti dilihat cukup detail ya, dan mereka menuntut harus 100% nih untuk bisa ke lapangan gitu.
Dan ini sudah diterapkan on daily basis. Makanya terlihat training sessionnya sudah 12.000 ini per tahun lalu ya kita, jadi per 1 tahun ini sudah hasilnya sangat dipakai terus-menerus dan menjadi tolak ukur yang bisa dibilang saat ini cukup permanen ya, untuk sudah tidak ada lagi tuh yang kayak classroom environment yang pakai paper gitu ya, itu sudah beralih ke VR training yang sudah direcord secara otomatis. Nah, lalu yang keempat, kolaborasi ya. Nah, kalau kolaborasi sendiri sudah seperti katanya gitu ya, self-explanatory, akan ada lebih dari 1 orang nih. Nah, di sini sebagai instrukturnya nih, kalau kita lihat sudut pandangnya yang ini ya. Jadi, yang namanya Pras ini sebagai trainee, dia seakan melakukan ini ya. Nah, fire simulation gitu ya. Jadi, instrukturnya bisa men-trigger satu kondisi, lalu bisa dilihat nanti trainee-nya ini melakukan tindakan apa nih gitu. Tentunya ini juga trainee-nya bisa lebih dari 1 orang sih, jadi bisa multiplayer. Dan yang kita lakukan ini benar-benar remote training ya, di mana remote training ini yang trainee-nya itu ada di Surabaya, sementara yang instrukturnya ini ada di Bandung gitu. Jadi itu kita lakukan. Nah, ini juga contoh untuk evakuasi nih. Jadi diberitahu evakuasi seperti apa. Sebenarnya ini instruktur dan trainee-nya ini bisa berkomunikasi ya. Namun ini ada voice background aja sih. Gitu. Jadinya kurang lebih seperti ini. Mungkin coba saya percepat sedikit. Ya, dan begitu selesai, akan lanjut ke sesi berikutnya, atau mungkin bisa masih ada di dalam hal yang sama, lalu bisa bertukar pikiran di dalamnya ya. Tadi harusnya melakukan apa dulu, atau kurang cepat, atau seperti apa, itu juga bisa dilakukan di sini. Nah, yang tadi kita lihat kan memang ini ya, menggunakan headset VR gitu ya. Tapi tentunya dari headset VR ini kita mendapat banyak kebutuhan lain gitu ya, karena memang kendalanya masih banyak yang belum terakses oleh hardware-nya. Makanya kita bisa juga melakukan screen based training gitu ya, di mana kita tetap mempertahankan value-value yang ada di VR gitu ya, karena kita ingin mempertahankan knowledge retention nih, daya serapnya gitu ya. Dan itu kita lakukan dengan tetap melakukan audiovisual, melakukan yang namanya demonstrasi gitu ya, dan adanya active teaching methods. Nah, kurang lebih seperti apa nih active teaching methods kalau di screen based gitu ya, karena kan screen based ya kesannya hanya melihat saja begitu ya. Nah, ini salah satu contohnya. Ini screen based yang versi mentranslate pelatihan di VR headset ke dalam screen based. Jadinya ini memang masih assessment ya. Namun kalau kita lihat nanti di assessment untuk ketika melakukan secara real, jadi sesimpel tapping gitu ya, ngeklik di screen-nya, itu sudah kita anggap sebagai active teaching methods. Kenapa? Karena melakukan clicking ini kan butuh yang namanya decision gitu ya. Decision itu ya harus ada unsur berpikir terlebih dahulu ya. Saya harus pakai padlock yang mana sih gitu. Oh, ya sudah, berarti itu begitu dia pilih, artinya dia sudah memang mengetahui ya. Dan di sini ada terbantu sekali dengan visual aid dan demonstrasinya. Harapannya dengan adanya screen based ini akan memperluas tentunya ya exposure-nya gitu ya. Dari mungkin yang bisa dilakukan mungkin sekitar 2-5 orang di saat bersamaan, ini bisa dilakukan lebih istilahnya berkelipatan ya, lebih expansion-nya bisa gitu. Jadi semua 100 orang, 1000 orang itu bisa juga melakukan trainingnya gitu, kapan saja gitu ya. Begitu, jadi kebutuhan untuk training di screen base itu juga
saat ini menjadi salah satu yang terdepan juga ya. Nah, lalu ini juga salah satu contoh mungkin bisa dipraktekkan kalau dari segi keamanan ya, mungkin kepolisian lebih contohnya. Tapi ini lebih menggambarkan gimana kolaborasi di dalam virtual environment terjadi. Mungkin kita bisa lihat secara menyeluruh ya. Roger 51 to Echo 1 proceeding down from ERCP. Over. For that officer at the incident location itself, he is able to move within the area of simulated environment. But the setting itself mimics the actual location of open Ini space. CTO kita You ya, can yang change the sedang environment very diwawancara quickly juga. and you can still get tell TP that to stop traffic along Orchard Road. Jadi mungkin saya juga jelaskan ya, di command and control di Singapura pasti juga ada di Indonesia. Itu seperti kayak kita memang memantau CCTV gitu ya, dan jika memang itu terjadi, apa nih yang harus dilakukan? Dan ini semuanya simulasinya terjadi secara real ya, jadinya nanti ketika ada ambulans datang itu sudah diperuntukkan nih waktunya dari ambulans datang itu ke titik lokasi berapa menit, dan hal tersebut kalau misalnya dia delay untuk beraksi ya tentunya nantinya tidak sampai dengan tepat waktu gitu ya. Jadi ini salah satu contoh pelatihan simulasi menyeluruh di dalam virtual environment. Ya, perkataan Bapak ini yang terakhir sangat benar ya. Jadi itu bisa merangkum apa yang mau kita sampaikan gitu ya. Jadi biasanya kita you will never learn until you do it. Biasanya kadang orang bisa berpikir bilang seperti itu ya, karena memang pada praktek dan teorinya akan berbeda nih. Ketika prakteknya tentunya akan ada berbagai macam input gitu ya. Ternyata orang harus ngomong dua bersamaan, mana yang harus saya dengar, mana yang harus saya making decision. Hal tersebut yang ingin kita bridging, karena pada Industry 4.0 ini tentunya kita ingin mengeducate bahwa it's need to have gitu, bukannya nice to have lagi gitu. Pada ujungnya memang di awal kita cuma melihat kayak siapa yang duluan mengimplement, lalu kita lihat deh mereka berhasil atau enggak. Kalau berhasil kita copy gitu ya. Namun tentunya dari situ sudah one step behind tuh kalau kita hanya menunggu saja gitu ya. Jadi mungkin semoga dari apa yang kita sampaikan di pagi hari ini bisa sedikit memberikan perspektif yang berbeda tentang learning menggunakan VR training. Terima kasih. Mungkin bisa kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu Q&A. Saya kembalikan ke Natali. Oke, baik. Terima kasih Pak Evan atas pemaparan yang sangat informatif. Ya, selanjutnya adalah sesi Q&A. Jadi bagi para peserta atau para hadirin yang memiliki pertanyaan bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom Q&A ya. Oke, baik. Karena belum ada pertanyaan masuk, jadi saya boleh tanya-tanya dulu nggak nih, Pak? Ya, silakan. Jadi, sebenarnya kan teknologi XR ini sendiri bisa dibilang masih termasuk ke kategori yang nice to have dan bukan need to have. Nah, jadi kenapa sektor industri gitu, apalagi sekarang di era industri 4.0, kenapa mereka harus menggunakan teknologi ini gitu loh? Oke. Thank you. Bagus banget pertanyaannya. Jadi, memang nggak semua industri ini ya membutuhkan gitu ya. Seperti yang kita lihat tadi, contoh case pun sebenarnya di perbandara udaraan ketika sulit untuk mensimulasikan kasus-kasus seperti kebakaran gitu. Mungkin hanya menggunakan simulasi yang setahun sekali gitu ya. Mereka benar-benar harus mensimulasikan di dunia nyata, harus benar-benar membakar sesuatu gitu ya. Nah, itu kan sudah bisa dibilang kategorinya sektor tersebut need to have gitu ya. Tentunya yang nice to have memang ada, seperti kayak software misalnya, atau kayak yang kategori yang mungkin di perindustrian pada umumnya masih bisa dilakukan ya dengan classroom environment.
itu juga bisa kita telaah juga sih. Apakah culture di dalam company-nya ini memang mengharuskan adanya teknologi nih, karena biasanya beberapa yang approach ke kita pun juga bisa dibilang mereka culture-nya itu pingin menerapkan teknologi karena membuat daya saingnya lebih baik lagi gitu ya. Jadi hopefully itu sih yang tadinya memang industri yang terlihat nice to have itu bisa kita coba ngomong lebih lanjut gitu ya. Sebenarnya yang di existing ini tuh bisa banget nih di-improve. Pertanyaannya mau atau enggak, kalau misalnya memang iya pun when gitu ya. Jadinya hopefully itu bisa mentranslate ke need to have gitu sih. Baik, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya itu tergantung mau atau enggaknya gitu ya Pak. Berarti kalau untuk perbedaan tingkat efektif dan efisiensinya sendiri ini dengan training yang sepertinya biasa dilakukan sama yang menggunakan teknologi ini tuh bedanya apa ya Pak? Oke. Kalau dari existingnya, seperti yang tadi di perbandar udaraan itu, kita lihat ya dia bisa 6 kali lebih banyak melakukan training gitu ya. Itu pun dalam periode satu bulan nih gitu. Berarti artinya kalau misalnya diambil 1 tahun, itu akan menjadi efektivitasnya tentunya akan jadi orang semakin siap gitu ya, ketimbang hanya dilakukan 1 kali gitu kan. Orang kadang bisa lupa. Lalu tentunya kalau mau membandingkan benar-benar apple to apple, tentunya kita harus punya data existing-nya terlebih dahulu nih, dilakukannya berapa kali biasanya. Butuh nggak sih sebenarnya lebih dari sekali sebulan misalnya atau apa gitu. Lalu tracking record-nya bagaimana nih di existing pelatihan sekarang gitu. Apakah memang masih menggunakan teori yang tadi yang seperti kita bilang ya, akan jauh lebih baik ketika misalnya kita langsung berpraktek gitu ya. Orang benar-benar dijudge melalui apa reaksi dia nih ketika terjadi sesuatu. Itu kan jauh lebih masuk akal untuk di record gitu ya, ketimbang mungkin dari teoretikal saja gitu. Mungkin dari situ sih kita memang untuk menjawab tingkat efektivitas dan efisiensi ini butuh ada record juga nih dari existing ke yang sudah diimplement gitu. Hopefully nanti ketika misalnya memang sudah ada berbicara lebih lanjut, sudah misalnya di-link untuk membuat VR learning-nya, kita bisa nih merancang dan bisa menjawab pertanyaan tersebut juga dengan lebih data driven ya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Terus kemudian ini ada pertanyaan terakhir lagi dari saya. Kalau untuk perbandingan biayanya sendiri itu, biaya yang dikeluarkan untuk training ini, yang dilakukan maksudnya seperti biasanya sama yang dengan menggunakan teknologi ini, bedanya itu kira-kira jauh banget nggak sih, Pak? Oke, mungkin bisa dianggap ini sebagai investment ya. Artinya di awal itu memang ada investasi yang harus dialokasikan gitu kan, dan itu pun tidak terlalu ini ya. Kalau dari yang kita yang kita lihat dari pengalaman kita seperti yang tadi di mining di perbandara udaraan, kalau dilakukan dengan atau diambil 5 tahun itu bisa 90% ke atas lah untuk efisiensi cost-nya gitu ya. Gitu. Jadinya dari segi harga sendiri tentunya akan berbeda-beda, makanya kita memang harus mendapatkan project brief terlebih dahulu ya, pengen didesain trainingnya seperti apa nih gitu. Misalnya training untuk mungkin yang semua di industrinya ada di safety gitu ya, jadi ketika kebakaran terjadi, ketika gempa bumi, ketika misalnya terjadi pendarahan, apa yang harus dilakukan nih gitu kan. Nah, sesimpel hal tersebut pun sebenarnya bisa banget kita buat gitu ya. Dan tentunya cost-nya akan tergantung dengan spesifikasi yang diinginkan sih. Gitu. On the long run bisa saving up to 90%. Dari segi waktunya pun juga bisa saving time juga gitu. Mungkin bisa dibilang mungkin kayak ini analoginya kayak learning di sekolah gitu ya. Ketika di sekolah kan ada jam-jam tertentu nih. Namun sekarang ada yang namanya online learning yang istilahnya bisa kita play sama pause di kapanpun kita mau gitu ya. Seperti Udemy atau masterclass lain gitu ya. Nah, hal tersebut kan akan dari yang mungkin ternyata satu
semester pembelajaran mungkin bisa dikebut kalau orangnya memang niat 1 minggu gitu kan. Itu kan akan sangat jauh berbeda nih. Jadi ada self-paced learning-nya itu memang bakal tergantung dengan individu masing-masing. Nah, itu yang bisa banget kita saving waktunya. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Ya, untuk para hadirin yang memiliki pertanyaan, silahkan menuliskan di kolom pertanyaan ya. Terima kasih. Baik, karena sudah tidak ada yang ingin bertanya, mungkin webinar hari ini akan kita akhiri di sini saja. Dan sekali lagi saya ingin mengingatkan untuk para hadirin, biar jangan lupa untuk mengisi survei yang nanti akan pop up secara otomatis setelah meninggalkan platform Zoom ini ya. Terima kasih.